Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firna Vanwinata, NIM 2230109013. Program studi saya yaitu Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Agar kita memahami kurikulum Merdeka secara utuh, ada 4 hal yang harus kita pahami untuk mengimplementasikan di kelas-kelas. Kita benar-benar menjiwai dan kita tahu apa yang diharapkan oleh pemerintah untuk kebijakan kurikulum ini, yaitu yang pertama, kondisi pendidikan di Indonesia. Kondisi pendidikan di Indonesia sangat memprihatinkan, bahkan Indonesia berada di posisi 6 terbawah dari seluruh negara yang ada di dunia. Nah, yang kedua, kita harus juga memahami kebutuhan perkembangan zaman. Kita tahu semuanya bahwa sekarang kita itu sudah berada di abad 21 era industri 4.0. Dan zaman itu akan selalu berubah dari tahun ke tahun. Tentu saja, kita sebagai guru juga harus mengikuti perkembangan zaman, supaya kita mengajar anak didik itu belajar mengikuti perkembangan zaman. Nah, pada bagian yang ketiga ini ada sedikit perbedaannya, yaitu tentang profil pelajar Pancasila dan P2RA. Kita tahu semuanya bahwasanya profil pelajar Pancasila ini adalah menjadi bintang penuntun segala kebijakan tentang pendidikan di Indonesia. Muara atau tujuan utamanya adalah bagaimana membentuk pelajar yang memiliki profil Pancasila. Nah, pada bagian yang keempat ini juga memiliki perbedaannya dengan kurikulum Merdeka yang ada di PAUD, yaitu ruh pendidikan di madrasah. Di sini maksudnya bagaimana mendidik anak belajar tentang ilmu agama atau ilmu-ilmu Islam. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu kebijakan kurikulum Merdeka di RA. Pada kebijakan ini tidak jauh berbeda dengan kurikulum Merdeka yang ada di PAUD. Pemerintah juga membagikan kurikulum Merdeka dalam RA ini atau Rodatul Atfal ini terbagi menjadi 4, sama seperti yang ada di PAUD. Yang pertama adalah pengembangan soft skill dan karakter yang melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kita tahu semuanya bahwasanya skill itu ada 2. Yang pertama yaitu soft skill dan yang kedua yaitu hard skill. Kalau soft skill adalah skill yang berhubungan dengan karakter. Anak mandiri, anak bertanggung jawab, anak berani mencoba, anak berani mengungkapkan pendapat, itu termasuk kepada kemampuan soft skill. Kalau yang hard skill adalah kemampuan yang berhubungan dengan ranah teknis. Anak bisa mengoperasikan komputer. Anak bisa memahami belajar, bisa membaca, bisa menulis, itu termasuk kepada kemampuan hard skill. Nanti di kurikulum Merdeka akan lebih pada penguatan soft skill. Pembelajaran yang kita lakukan baik pada kelas-kelas setiap hari, baik itu budaya sekolah nanti adalah mengembangkan soft skill. Bahkan untuk lebih menguatkan soft skill tersebut, nanti ada yang namanya proyek penguatan profil belajar pada Pancasila. Sebenarnya di kurikulum sebelumnya sudah ada pengembangan karakter, tapi berdasarkan evaluasi dari pemerintah, karakter pada kurikulum sebelumnya itu belum begitu nampak, bahkan malah hanya tertera di RPP-nya saja. Nah, yang kedua yaitu fokus pada materi esensial. Kita tahu semuanya
Salah satu keluhan pada guru-guru sebelumnya adalah muatan kurikulum itu terlalu lebat atau terlalu banyak, sehingga guru-guru di kelas-kelas itu pikirannya adalah bagaimana materi yang diajarkannya cepat habis atau cepat selesai. Tidak peduli apakah peserta didik mengerti atau tidaknya. Makanya, nanti diubah pada materi kurikulum merdeka. Pembelajarannya dan materinya yang disusun dalam capaian pembelajaran yaitu disusun secara sederhana, yang esensial saja. Kenapa? Supaya nanti pembelajaran di kelas-kelas itu yang lebih relevan dan mendalam. Relevan sendiri artinya sesuai yang diharapkan siswa atau sesuai yang diharapkan oleh guru tersebut. Nah, kita lanjut kepada pembahasan selanjutnya, yaitu kebijakan kurikulum merdeka di Raudatul Atfal atau RA. Di sini memiliki sedikit juga perbedaan dari kebijakan kurikulum merdeka yang ada di PAUD. Kurikulum merdeka yang ada di RA ini merupakan peletakan fase pondasi kesiapan bersekolah. Yang kedua yaitu kegiatan bermain sebagai proses belajar yang utama anak, plus penilaian berbasis agama Islam. Yang ketiga yaitu menerapkan masa perkenalan bagi siswa baru selama 2 minggu pertama. Nah, kita lanjut kepada pembahasan selanjutnya yaitu struktur kurikulum Raudatul Atfal atau RA. Di sini pemerintah juga menyamakan struktur kurikulum RA dengan PAUD. Struktur ini juga terbagi menjadi dua, yaitu intrakurikuler dan kokurikuler. Intrakurikuler merupakan kegiatan pembelajaran yang bisa kita lakukan di kelas-kelas. Kita mengajarkan anak-anak intrakurikuler. Dan yang kedua yaitu kokurikuler, merupakan pembelajaran penguatan dari intrakurikuler dalam kurikulum merdeka, bentuk dari proyek penguatan profil belajar Pancasila. Nah, lanjut kepada pembahasan yang terakhir yaitu 2 jenis asesmen Raudatul Atfal. Di sini pemerintah juga menyamakan antara asesmen Raudatul Atfal dengan asesmen PAUD. Asesmen ini terbagi menjadi dua yaitu formatif dan sumatif. Formatif adalah asesmen penilaian yang digunakan untuk umpan balik bagi kita sebagai guru dan bagi peserta didik untuk memperbaiki proses belajar. Nah, kalau yang asesmen sumatif fungsinya adalah untuk memastikan ketercapaian dari keseluruhan tujuan pembelajaran atau untuk penentuan kenaikan kelas. Nah, mungkin itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.